Kecelakaan maut kembali terjadi di Subang, Jawa Barat. Truk muatan air mineral menabrak 5 kendaraan di depannya saat menurun di Cijambe, Subang, Jawa Barat. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat sebuah truk muatan air mineral menabrak pick-up yang membawa warga hingga terbalik dan penumpang berjatuhan. Kecelakaan beruntun ini terjadi di Jalan Raya Bandung, Subang, tepatnya di Kecamatan Cijambe, Subang. 5 kendaraan yang ditabrak yaitu 3 minibus, 1 pickup, dan sebuah sepeda motor. Akibat kecelakaan ini, ketiga korban tewas adalah perempuan dan 5 orang mengalami luka-luka. Seluruh korban adalah rombongan calon pengantin yang baru saja selesai melamar. Terus nggak tahu dari belakang langsung ada bunyi brak gitu. Berapa mobil Kak? Mungkin ada 5. 5 ya? Iya. Dari arah kemana? Atas. Oh, dari atas mau ke arah Subang. Arah Subang. Polisi masih melakukan penyelidikan akibat kecelakaan ini, sementara korban dibawa ke RSUD Subang. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Ada eksploitasi anak dan pidana perdagangan orang. Kasus tewasnya terapis muda di rumah pijat Delta Spa. Geruduk Mabes Polri, relawan Jokowi Mania desak polisi tetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka. Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Diandra Mutni. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. iNewsroom kali ini kami buka dengan informasi dari Lombok NTB pemirsa. Keluarga Brigadir Esko merusak rumah keluarga tersangka Bribtu Rizka Sintiani. Keluarga emosi lantaran penyidik dinilai lamban dan tidak menetapkan tersangka lain dalam kasus tersebut. Emosi, keluarga Brigadir Esko bersama warga menggeruduk rumah keluarga tersangka Bribtu Rizka di Desa Bunjeruk, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Massa menjebol tembok dan pagar rumah Rizka hingga merusak semua barang dan jendela rumah. Aksi dipicu lantaran warga geram dan frustasi. Penyidik dinilai lamban menangani proses hukum kasus pembunuhan Brigadir Esko. Padahal sejumlah nama diduga kuat sebagai tersangka sudah terdeteksi oleh aparat. Sudah ada pengakuan dari anak kami menyebut nama persis. Kenapa belum diambil? Waduh, anak almarhum ini sudah menyebut nama-nama itu. Kenapa tidak diambil? Ya. Ada apa? Ini menyakiti perasaan kami. Kami sangat tersakiti. Kami dihina, keluarga besar kami dihina. Kami tidak terima. Harus pelaku ini segera ditangkap. Keluarga korban mendesak polisi agar segera menetapkan tersangka lain yang diduga terlibat pembunuhan. Terungkapnya Bribtu Rizka sebagai tersangka pembunuhan suaminya membuat keluarga terpukul. Terlebih, keduanya telah menikah 8 tahun dan memiliki 2 anak. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kasus kematian Brigadir Esko di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat banyak kejanggalan. Mulai dari luka benda tumpul hingga berkembangnya dugaan kuat tindak pidana penganiayaan baru istri korban yang ditetapkan sebagai tersangka.
Brigadir Polisi Esco Fascarelli pertama kali ditemukan warga pada Minggu 24 Agustus 2025 sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah. Tubuhnya dalam kondisi terlentang di bawah pohon kecil di perbukitan Dusun Nyiur Lembang Dalam, Desa Jembatan Gantung, Lombok Barat. Leher korban terikat tali, sementara di tubuhnya masih melekat pakaian lengkap dengan barang pribadi seperti jam tangan, kunci motor, dan ponsel. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut hasil otopsi menunjukkan adanya kekerasan di bagian leher korban. Kombes Syarif menegaskan penyidik mendalami dua pasal berbeda dalam kasus ini. Pertama, dugaan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Kedua, kemungkinan adanya pembunuhan berencana. Polisi juga menemukan ponsel milik Brigadir Esco di lokasi kejadian. Tim Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dilibatkan meretas isi ponsel tersebut. Selain itu, kepolisian juga menggunakan anjing pelacak guna menelusuri bukti tambahan di sekitar tempat ditemukan jasad korban. Semua langkah ini dilakukan untuk memperkuat dugaan tindak pidana serta mengidentifikasi peran pelaku. Fakta paling mengejutkan muncul ketika polisi resmi menetapkan istri korban, Bribtu Rizka Sintiani, sebagai tersangka. Penetapan ini diumumkan setelah penyidik melakukan gelar perkara dan menyatakan seluruh prosedur sesuai dengan standar operasional. Saat ini tim gabungan dari Polda NTB dan Polres Lombok Barat terus bekerja mengusut kasus yang menggemparkan ini. Penyidik menekankan kasus ini belum final. Meski istri korban sudah ditetapkan sebagai tersangka, kemungkinan adanya tersangka lain masih terbuka lebar. Tim Liputan Anyus melaporkan. Beralih ke kasus lain, pemirsa, polisi masih menyelidiki tewasnya terapis berusia 14 tahun yang jatuh dari lantai 5 rumah pijat Delta Spa di Pejaten, Jakarta Selatan. Selain itu, polisi juga dalami dugaan eksploitasi anak di bawah umur dan dugaan pidana perdagangan orang. Di lahan kosong inilah warga menemukan jasad perempuan muda berkulit putih. 5 hari kemudian, Kapolres Metro Jakarta Selatan menjelaskan penemuan jejak kaki di lantai 5 di lokasi jatuhnya terapis berusia 14 tahun di Delta Spa, Jakarta Selatan. Memang ada jejak kaki, telapak kaki yang dari lantai 5 sampai ke lantai 3. Nah, dari lantai 3 terus di pinggiran di tembok itu tiba-tiba jejak kakinya hilang, dan akhirnya kita temukan juga di bawah ada dompetnya yang terpental atau lepas dari sakunya, mungkin dari tangan atau dari badannya, yang tidak, pada akhirnya kita untuk sementara masih melakukan penyelidikan pendalaman apakah ini benar dia terjatuh dari lantai 3 ataukah ada penyebab lainnya. Itu yang masih kita lakukan pendalaman terkait dengan hal ini. Kemudian kami juga mendapatkan informasi bahwa ini keluarga korban ini melaporkan adanya dugaan eksploitasi anak di bawah umur. Apakah itu benar, Pak? Sudah masuk laporannya? Iya, benar. Itu laporan yang sedang kita tangani, lakukan penyelidikan terkait dengan dugaan adanya eksploitasi anak atau terkait dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak. Artinya kita masih melakukan penyelidikan lebih mendalam lagi, melihat alat bukti yang kita kumpulkan. Dan pada intinya untuk penyebab kematian kami belum bisa menentukan. Yang menentukan kan ahli. Ya, ahli, untuk itulah jenazah masih dilakukan otopsi dan kami menunggu hasil dari ahli forensik. Sebelum dilaporkan meninggal, korban sempat ingin pulang ke rumahnya di Indramayu. Namun, niat korban terhalang oleh peraturan denda dari Delta Spa berupa uang jaminan sebesar 50 juta rupiah. Karena nggak sesuai sama perjanjian di Bali. Di Bali katanya kan gaji 5 juta, pokoknya nyampe Jakarta malah 1 juta. Tuh. Terus kan adik saya kan istilahnya kan udah nggak betah lah intinya di sini tuh, mau pulang dulu tadinya. Cuma dari pihak Deltanya mungkin ngancam kalau belum 1 tahun membayar dendanya 50 juta. Hingga kini polisi masih menyelidiki apakah korban mengalami kecelakaan hingga jatuh atau sengaja melompat dari atap.
Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Jessica Winoto. Selamat malam Jessica, bagaimana situasi di sekitar lokasi TKP saat ini? Ya, selamat malam Diandra dan juga pemirsa. Untuk terkait situasi di dekat SPA tempat bekerjanya perempuan yang ditemukan pada 2 Oktober yang lalu tewas, yang berinisial RTA berumur 14 tahun yang merupakan seorang terapis di merupakan SPA di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan ini. Memang saat ini tim liputan tidak dapat mendekati ke area TKP maupun ke area SPA karena memang itu menjadi area steril dan juga memang dari pihak SPA pun tidak berkenan untuk disorot, sehingga kami hanya bisa melaporkan dari jarak 100 meter sebelum tempat SPA RTA bekerja ini. Lalu di antara juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini proses penyelidikan untuk pengungkapan penyebab kematian dari RTA ini masih terus dilakukan, yang mana informasinya sudah ada 15 orang saksi yang telah diperiksa oleh pihak kepolisian, dan informasinya salah satunya adalah seorang manajer dari SPA terkait. Dan ada pun juga informasinya di antara dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa untuk terkait penyebab kematian memang hingga saat ini masih belum diketahui, tetapi baru ada 2 dugaan penyebab, yaitu yang pertama adalah bunuh diri dan yang kedua adalah dugaan tindak pidana perdagangan orang, yang mana untuk khususnya dari TPPO atau tindak pidana perdagangan orang ini disebabkan karena melihat dari umur RTA yang berumur 14 tahun, yang mana ini masih di bawah umur, sehingga tim penyidik menduga bahwa adanya tindak pidana perdagangan orang. Dan selain itu pun ada juga dugaan untuk eksploitasi anak di bawah umur, sehingga memang kita akan terus pantau bagaimana perkembangan dari proses pengungkapan penyebab kematian dari RTA ini. Lalu di antara ada juga pemirsa, bila mana kita melihat atau kilas balik sedikit bahwa informasinya RTA ini baru bekerja di SPA kawasan Pejaten, Jakarta Selatan ini selama kurang lebih 1 bulan, yang mana sebelumnya ia bekerja di SPA yang sama tetapi cabang Bali selama kurang lebih 8 bulan, yang akhirnya ia dimutasi untuk bekerja di area Jakarta Selatan ini. Dan juga informasinya bahwa sebelum ia ditemukan tewas pada 2 Oktober 2025 yang lalu, RTA juga sempat menghubungi kakaknya yang bernama Fahrul, yang mengatakan untuk memberitahukan bagaimana perasaannya selama bekerja di sini, yaitu ia menyampaikan bahwa ia merasa tidak nyaman dan juga merasa tertekan, dan informasinya dia juga sudah merencanakan untuk mengundurkan diri, tetapi dari pihak SPA ataupun perusahaan ini memberikan denda atau penalti sebesar 50 juta rupiah. Sehingga memang kita akan melihat bagaimana perkembangan dari kasus ini, apakah benar-benar ini adalah murni kecelakaan ataupun bunuh diri, ataupun memang benar adanya dugaan dari tindak pidana perdagangan orang. Sementara itu, Diandra. Baik, terima kasih Jessica Winoto melaporkan langsung dari Pejaten, Jakarta Selatan. Selamat malam, selamat kembali bertugas.